Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil akhyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammad al-Mukhtar wa alihil adhar wa ashabil akhyar adadana milahi wa ifadhalih. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alamu anna fikum Rasulullah ala ayah. Sadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Salawat seiring salam keharibaan dengan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana mungkin terang bulan di malam hari ini atau mungkin gak kelihatan karena hujan. Allah selalu mengatur segala apa yang hidup, yang mati, yang sehat, yang sakit. Allah Dia Ghafurun Rahim, yang maha memberikan ampunan, yang maha mengasihi. Mudah-mudahan ini malam di majlis Lailatul Khamis di kediaman Haji Iqbal, mudah-mudahan minal makbul, menjadi acara yang Allah qabul. Amin, Allahumma amin. Yang pertama, Al-Fakir hormati Khadim Majlis Lailatul Khamis Ustaz Ramdan, mata'anallah betuli hayatih. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur, Allah sehat afiahkan badan, Allah mudahkan segala urusan. Abil khusus kepada Al-Habiban Al-Mahbub Al-Habib Husain bin Tahir Al-Haddad, mudah-mudahan panjang umur, qabul hajat, sehat afiah badan. Dan kepada sahibul bait, sahibul hajah Haji Iqbal, matanallah betuli hati, mudah-mudahan Allah panjangkan umur, Allah qabul hajat, Allah mudahkan segala urusan. Dan antum semua mudah-mudahan diberkahi ilmu, diberkahi maulid Nabi SAW, digabul hajat, dipanjangkan umur, disehat afiahkan badan. Bismillahirrahmanirrahim. Hakikat hidup ini sudah barang tentu di saat kita ini masih bernafas atau kita masih melek mata, masih melihat dunia, masih di alam dunia ini. Mati yang dikatakan seorang berpindah, dikatakan Nabi Muhammad, ke alam barzah. Idza da'a ajal, ketika datang ajal pindah ke alam barzah. Wa hakadha, memang yang dikatakan hidup ini seperti kita berjuang terutama melawan apa-apa perkara-perkara maksiat. Bagaimana kita ninggalin, yang paling puncak bagaimana kita melawan hawa nafsu. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan manusia ini untuk mengenali Nabi Muhammad SAW, untuk benar-benar mengenali agama Nabi Muhammad SAW, untuk di dunia ini banyak sholawat ke kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kenapa dikatakan? Karena sebenarnya orang ini hatinya mati. Andai orang itu enggak sholawat ke Rasulullah, ya, karena hanya mungkin dia bergerak tapi kurang manfaat, dia melihat tapi kurang manfaat, dia mendengar tapi kurang manfaat. Karena dikatakan Rasulullah Nabi Muhammad SAW termasuk sunnah yang menjadikan seorang itu begitu hidup dia senang, terus ketemu umur,
husnul khatimah dan kumpul dengan Nabi Muhammad SAW di surga, dikatakan Rasulullah. Jadi almar'u ma'aman ahab, dikatakan Nabi, dan orang yang mendapatkan kecintaan Rasulullah SAW ini yang dikatakan Rasulullah ahya sunnah, menghidupkan sunnah Nabi SAW. Man ahya sunnati, Nabi katakan siapa orang menghidupkan sunnahku faqad ahabbani, orang itu yang dicinta Nabi Muhammad SAW. Dicinta Nabi nggak gampang. Kalau kita cinta Nabi sekedar kita cinta sama orang itu agak ribet. Tapi kalau kita dapat cinta orang atau kita dicinta Rasulullah, ini luar biasa. Kenapa? Karena kata Nabi, kana ma'i fil jannah wa man ahabbani, dan siapa orang mendapatkan kecintaanku atau dicinta Rasulullah Nabi Muhammad SAW, kana ma'i fil jannah, orang itu akan berkumpul dengan Sayyidina Maulana Muhammad SAW di surga, akan berkumpul denganku di surga, dikatakan Rasulullah. Dan orang ini terus hatinya hidup. Kenapa? Karena banyak salawat ke Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Jadi salawat ke Nabi Muhammad ini syifa. Salawat ke Rasulullah Nabi Muhammad ini babil maghfirah, yang bagaimana kita minta kepada Allah, kita bawa Nabi Muhammad SAW. Kita akan mendapatkan sesuatu yang baik dengan wasilah Nabi Muhammad SAW. Dikatakan Rasulullah ahsanan nas khalqa wa khuluqa, apa yang dilihat, yang dipandang kita akan Nabi Muhammad sampai ngeresep ke hati kita. Rasulullah sudah 1447 Hijriah ya, sudah sekarang udah 14 abad yang lalu Nabi meninggalkan kita. Nah, kita mengenang-enang Nabi dengan membaca maulidnya. Kita menghidupkan sunnah Nabi Muhammad termasuk dengan membaca maulid Nabi Muhammad SAW. Nah, dikatakan Habib Ali Habsyi seperti itu, sebaik-baik manusia dari Muhammad SAW. Cara mandang Rasulullah, kita mengharapkan keberkahan pandangan Nabi Muhammad. Kenapa? Karena yang dipandang Nabi ini sesuatu yang dilihat Allah. Kuntulahu sam'ahu, itu saya didengar Nabi, apa yang didengar Allah. Nah, jadi luar biasa. Andai kita ngerti hidup ini, hakikatnya hidup orang yang salawat ke Nabi Muhammad. Orang kalau dia nggak dekat ke Rasulullah, ini orang mati. Orang ini hidup ya akan mubazir, karena kedekatan kita dengan Nabi yang menjauhkan kita dengan iblis. Apa yang menjadikan kita ini jauh dari keburukan ini suatu kebaikan. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarra yarah. Allah mengkhabarkan ketika nanti di akhir zaman itu kiamat, terus sekira bekal apa? Ya amal-amal kita. Tapi Allah katakan wa man ya'mal mithqala dzarratin syarra yarah. Anda seorang itu melakukan keburukan. Keburukan ini sesuatu yang Allah adakan ya, karena kebaikan, supaya orang menjadi baik. Supaya orang menjadi baik. Allah adakan keburukan ini supaya orang ngerti, supaya ditinggalkan. Jadi harus paham, ada yang haram khamar ya, ada orang mabuk-mabukan dia haram supaya kita tinggalkan. Ada perkara-perkara subhat, sesuatu yang enggak jelas ya. Apa duit yang kita makan asal-asalan, rezeki yang kita cari asal-asalan, termasuk hidup asal-asalan. Maka di saat seorang dia menghadirkan Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya orang ini benar-benar hidup. Kenyataan yang dia lihat, yang dipandang matanya, suatu kenyataan yang didengar daripada telinganya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala membukakan rahmatnya seluas-luasnya. Dan Allah katakan wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Andai kita berharap berbuat baik ya, karena nanti akan kita tinggalkan perkara yang buruk, dan Allah akan jauh dari orang yang melakukan amal buruk. Yang di sana dikatakan manusia, bukan jin. Jin kita nggak ngerti ya, karena gaib, karena kebetulan lisan Nabi SAW, Rasulullah Muhammad SAW ini menyampaikan ayat demi ayat Quran ke kita. Jadi kalau yang menyampaikan ini ada orang didengar dari jin, wah ini model gaib, nggak kelihatan. Tapi lisan mulia Rasulullah Nabi Muhammad SAW ini manusia. Wa basyarun, Rasul ini ya disifatkan dari kita manusia ya. Walakin basyaru lakal basyar, tapi Nabi bukan manusia biasa. Nah, jadi luar biasa orang yang hidup dalam keterkaitan dengan Nabi Muhammad SAW. Orang yang jauh dari al-khairiyah, kebaikan, termasuk orang yang dia banyak melakukan perbuatan yang haram, sering dia melakukan perbuatan yang haram, bahkan sampai dekat dengan perbuatan-perbuatan haram yang belum dilakukan orang ini, termasuk akan mengotori hati.
Karena apa? Karena Nabi Muhammad SAW ini seorang ini akram mulia. Allah Subhanahu wa taala katakan Nabi, inna akramakum indallahi atqakum. Kalau kita kepengen mulia, kita memang harus mengenali Rasulullah. Karena yang dikatakan orang akram mulia ini orang yang dilihat Allah, ataupun orang soleh, ahlu tuqa, orang yang takwa, yang dikatakan dia mengenali benar-benar Nabi karena sholatnya supaya persis Nabi, bagaimana wudhu persis Nabi, bagaimana hidup. Hakikatnya seorang yang hidup karena Sayyidina wa Maulana Muhammad SAW, seperti Rasulullah Muhammad SAW. Terus dia akan meninggalkan dunia ini husnul khatimah, ya, karena orang bisa nyebut, ya, waktu akhir hayatnya dia bisa katakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah karena orang soleh. Kalau dia orang toleh, dia nggak soleh, dia ngap-ngap, dia mau mati ketarik, ketahan-tahan, ya. Tapi orang yang soleh selama hidup selalu selawat ke Nabi Muhammad SAW, 20-puluhan ribu selawat seumur hidup, atau juta-jutaan seumur hidup selawat ke Rasulullah Muhammad. Ya, begitu akhir hayat meninggal enak, mendapatkan kesenangan di dunia, senang di akhirat, senang orang ahli selawat. Nggak ada obat, nggak ada suatu keadaan yang bisa menyenangkan hati kita melebihi Rasulullah Muhammad SAW. Nggak ada pandangan yang kita pandang mata kita ngelebihi senangnya kita ketika memandang wajah Rasul, ketika kita memandang wajah Nabi Muhammad SAW. Nggak ada sesuatu yang bisa mengobati hati kita seperti dia Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Jadi segala kebaikan Allah adakan. Kita disuruh berlindung kepada Allah. Dalam hidup ini kita disuruh mengenali Allah Subhanahu wa taala kamaluhu, kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamil Rasulullah, manusia yang sempurna dari Muhammad SAW. Jadi kita memperlihatkan suatu kebaikan dan kita lantaran kita mengikuti Nabi Muhammad SAW. Nah, kita mengenali apa-apa yang baik dari Nabi SAW, ataupun yang dikatakan yang wajib, Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Dan Rasulullah memberikan kebaikan, Nabi SAW memberikan kepada kita hidangan al-jannah. Yang dikatakan Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Ibnu Katsir juz amma, dikatakan kita hidup dalam kita menjalani hidup, bayangkan surga sebaik-baik pikiran selama dunia. Orang husnudzan yang dia baik sangka, terutama di akhirat pun dia memikirkan surga. Bukan ahlu nar, bukan orang yang memikirkan keburukan, bukan orang yang mikirin sesuatu yang mubazir, sia-sia waktu kebuang, terduit kebuang segala macam. Buang-buang waktu pasti buang-buang duit. Ya, orang kalau buang-buang waktu akan buang-buang segala-galanya. Bahkan membuang iman, na'udzubillah min dzalik. Jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina wa Maulana Muhammad SAW. Gak ngenali Nabi SAW berarti dia menyanyiakan waktu. Dia gak dekat kepada akhlak Rasulullah, dia gak mendekat kepada sunnah Nabi Muhammad. Sia-sia mubazir waktunya orang ini. Maka kenapa? Karena Allah sudah katakan wa man ya'mal mithqala dzarratin syarra yara. Sengaja terbuang waktu semakin jauh daripada kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Wa wallahul ghafurur rahim. Allah yang menjadikan kita ini dicinta Nabi SAW. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah menginginkan kita, ya, untuk kita melihat Nabi SAW supaya kita dicintanya Allah Subhanahu wa taala. Dan sehingga ketika seorang dia memandang kebaikan, wallahi demi Allah, selalu dia akan mengatakan wallahi demi Allah. Dan andai kata kamu melihat Rasulullah Nabi Muhammad SAW, insya Allah pun kita akan katakan wallahi demi Allah, dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itulah yang dikatakan fattabi'uni. Kita ngikuti Nabi karena Nabi menyuruhkan kita ngikuti Rasulullah. Allah yang memerintahkan, wajib yang dikatakan. Supaya apa? Supaya mendapatkan rahmat, kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Paling senang manusia yang dicinta Khalik Tuhannya. Paling senang manusia. Kenapa? Karena dia sebenarnya hidup. Karena orang ini benar-benar hidup, ya. Kalau dia orang di jalan yang Allah ridhai, yang Allah katakan faman ya'mal, siapa orang ini, ya, mithqala dzarratin khaira, lakukan amal baik, dan orang beruntung orang ini sampai kapanpun selalu senang hatinya.
Orang mikirin orang belum tentu mikirin kita. Tapi di saat kita mendoakan orang, ada hubungan asilah di sana. Sesuatu yang mengikat apa kebaikan, itu adalah khairiyah. Terus salat berjamaah, itu diangkat derajah sampai 27 kali lipat. Dikatakan kenapa? Karena Allah dan dia malaikat-malaikat Allah bersaf-saf. Kenapa? Karena Allah dan Allah Subhanahu wa taala suruhkan Nabi fattabi'uni, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan memang Allah akan mengampuni dosa kita, dan wallahul ghafurur rahim. Dan enggak ada sesuatu yang bisa diopetin dari Allah Subhanahu wa taala. Hatta kita bungkus di hati kita, wallah pakai bungkusan apaan enggak ngerti, tetap tembus. Ya karena rahmat. Kita tidak boleh berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang hayat, hidup orang ini, karena nggak mempunyai buruk sangka kepada Allah. Bayangkan kita apa sudah nggak punya buruk sangka kepada Allah. Nah, itu ya dikatakan bagaimana seorang ini hidup. Hakikat seorang ini hidup tuntunan Nabi Muhammad SAW yang menyempurnakan akhlak kita, yang menjadikan kita dakhalal jannah, di akhirat mendapatkan surga bi ghairi hisab. Nggak ada hisab. Yang hidup di hati orang ini, yang orang ini hidup nggak ada hisab. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, dan akan melihat segolongan orang-orang diazab. Nah, itulah kenikmatan yang Allah berikan supaya kita tafakur, kita memikirkan kenapa Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kita. Karena disuruh kita bersyukur dengan ibadah kepada Allah. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Dan jangan memikirkan apa-apa sehingga kufur. Jangan hidup menjalani apa-apa bukan di tempat yang Allah ridhai. Tinggalkan apa perkara-perkara yang Allah haramkan. Janganlah jahil. Gak boleh akal gak dimanfaatkan untuk belajar agama. Jangan pernah ninggalkan salat. Nah, dia di jalan yang benar. Dia gak pernah ninggalin salat. Dia gak pernah berhenti untuk thalabul ilmin, mencari ilmu. Nah, ini orang yang dikatakan memiliki akhlakal karimah, akhlak yang mulia. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an, berarti Allah memuliakan kita. Ya, karena di genggaman Nabi SAW. Maka Nabi katakan taraktu fikum tsaqalain, Al-Qur'an was sunnah. Untuk kita mengenali Nabi Muhammad, untuk kita membayangkan wajah Nabi Muhammad. Setiap membaca Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang hidup yang selalu bersyukur, ya, selalu mengatakan alhamdulillah. Selalu mengatakan alhamdulillah, dan dikatakan wa'lamu anna fikum Rasulullah. Dan apapun yang dalam keadaan kita jalani selama hidup di dunia ini, selalu kita memikirkan Nabi Muhammad SAW. Dan Allah itu wajib, ya, jais. Andai kata Allah mengatakan Allah dusta, wah ini na'udzubillah bisa kafir orangnya. Nah, itu Allah akan pastikan setiap kita asraqal baca maulid Rasulullah hadir, dan hati orang-orang yang dipandang Allah Subhanahu wa taala mendapatkan nadrah, yang mendapatkan kebaikan. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan daripada Sahabat Maulid Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsi. Kita mendapatkan keberkahan dari Maulana Al-Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammad SAW. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.